Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Sahabat kreatif, di video kali ini kita akan mempelajari tentang industri kreatif. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Resolusinya mau bisnis, apalagi sekarang bisnis kreatif, industri kreatif tuh sedang digenjot sekali oleh pemerintah ya. Ya, karena masalahnya seiring dengan perkembangan teknologi ya pemirsa, kebutuhan dan juga gaya hidup dari masyarakat pun tidak bisa lagi dilepaskan dari berbagai macam layanan ataupun juga produk-produk yang basisnya adalah bisnis industri kreatif. Nah, hal inilah yang membuat pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf membuat pertemuan tingkat dunia. Pertemuan tersebut diantaranya membahas dampak sosial ekonomi kreatif, potensi pasar, dan regulasi dunia tentang ekonomi kreatif. Kreativitas manusia kini semakin diperhitungkan dalam perkembangan industri di dunia. Geliat industri kreatif seperti film, musik, fashion, kuliner, hingga pembuatan perangkat lunak kini telah menjadi gaya hidup yang tak bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia. Hal ini membuat potensi berkembangnya industri kreatif semakin menjanjikan. Salah satu yang memilih untuk terjun di industri kreatif adalah Tita Larasati. Tita adalah komikus yang juga founder Bandung Creative City Forum yang menjadi wadah bertemunya pelaku industri kreatif di berbagai bidang yang ada di kawasan Bandung. Tita memulai terjun di industri kreatif tahun 2002 saat komiknya pertama kali dipamerkan di Festival Komik Nasional. Bagi Tita, potensi industri kreatif Indonesia yang cukup besar masih belum tergarap dengan baik. Kalau kita lihat ekosistem ekonomi kreatifnya, sebenarnya semua sudah secara pelan-pelan terbangun dengan sendirinya, karena memang ini sistem yang organik. Jadi kita nggak bisa menentukan, mungkin polisinya yang ada pun harus sangat fleksibel untuk mengikuti perkembangannya gitu. Berbagai potensi serta hambatan dalam industri kreatif inilah yang membuat Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan pertemuan persiapan World Conference on Creative Economy di Bandung. Pertemuan internasional yang digelar selama 3 hari ini dihadiri 12 negara peserta, diantaranya Perancis, Korea Selatan, Cina, Afrika Selatan, dan Australia. Pertemuan membahas berbagai topik tentang industri kreatif, seperti dampak sosial ekonomi kreatif, potensi pasar, serta regulasi dunia tentang ekonomi kreatif. Kita akan terdengar, jadi memang tidak langsung berdampak kepada para pelaku ekonomi kreatif ya, ini World Conference ini, tapi menjadi pintu kita ke dunia gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia nanti akan lebih didengar gitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2015, industri kreatif telah menyerap sebanyak 15,9 juta tenaga kerja Indonesia. Di tahun yang sama, industri kreatif menyumbang 852 triliun rupiah atau setara 7,3% bagi pertumbuhan ekonomi nasional atau produk domestik bruto Indonesia. Kedepan, industri kreatif diprediksi akan memiliki peran yang lebih penting dalam sektor perekonomian. Anda lihat Gojek, kapitalnya apa sih? Orang itu sebetulnya orang juga yang punya motor sendiri dia ya kan? Anda lihat Traveloka, kapitalnya apa? Tetapi dia bisa jadi unicorn. Baiklah sahabat kreatif, industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor seperti yang tampak pada bagan di bawah ini. Subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, dan permainan interaktif. Subsektor kerajinan merupakan salah satu yang memberikan kontribusi terbesar, baik terhadap pendapatan negara maupun penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2013, subsektor kerajinan
berkontribusi sebesar 92,6 triliun rupiah pada pendapatan domestik bruto Indonesia dan membuka 1 juta lapangan usaha yang sebagian besar merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Pada pelaksanaan wirausaha diawali dengan penataan sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak kegiatan wirausaha. Adapun kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1 terdiri dari 1. Pembentukan organisasi dan pembagian tugas. 2. Menetapkan target dan strategi. 3. Membuat jadwal kegiatan. 4. Menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan serta alur keuangan. Selanjutnya tahap kedua, terdiri dari 1. Melakukan produksi. 2. Melakukan quality control. 3. Melakukan pengemasan. 4. Melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Selanjutnya tahap ketiga, terdiri dari 1. Evaluasi kinerja dan keuangan. 2. Penyusunan laporan evaluasi. Selanjutnya sahabat kreatif, mari kita pelajari sumber daya material, teknik, dan ide produk kerajinan. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik, dan alat, serta keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan baku dapat berupa bahan alam atau bahan buatan yang banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bahan alam misalnya serat nanas, eceng gondok, tanah liat, kayu, rotan, bambu, kerang, dan tulang. Bahan buatan seperti kain, plastik, kaca, dan karet. Bahan baku atau material yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk kerajinan harus memiliki jumlah yang cukup agar produk yang dihasilkan memiliki standar bentuk dan kualitas yang sama. Adapun teknik pembuatan produk tergantung dari materialnya. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan diantaranya adalah teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas 5. Identifikasi ragam material dan teknik di lingkungan sekitar. Amati lingkungan Anda, lalu perhatikan ragam material atau bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar Anda. Carilah informasi dari buku, internet, maupun dari pengrajin yang ada di daerah Anda tentang ragam teknik yang dapat digunakan untuk setiap material tersebut. Diskusikan bersama temanmu tentang ragam material dan teknik produksi yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan bagi pasar lokal. Tuliskan sebanyak-banyaknya tentang ragam bahan baku atau material dan teknik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Presentasikan dalam bentuk tabel LK5 atau bentuk presentasi lain yang lebih menarik dan kreatif. Silakan kalian mencermati LK5, yaitu identifikasi ragam material dan teknik di lingkungan sekitar dalam bentuk tabel. Sahabat kreatif, selanjutnya mari kita pelajari tentang perancangan produk. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Pada tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5 telah dilakukan identifikasi potensi pasar sasaran, identifikasi dan pemilihan pasar sasaran, serta identifikasi ragam material dan teknik yang terdapat di daerah sekitar. Untuk memulai proses perancangan, harus dilakukan penetapan pasar sasaran, bahan baku,
dan jenis material apa saja yang akan digunakan, serta teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk. Contohnya, untuk pasar sasaran siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler bulu tangkis, akan dibuatkan sebuah tas untuk membawa raket dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Bahan yang akan digunakan untuk tas tersebut adalah karton tebal yang dilapisi kain serta dilengkapi tali. Teknik pembuatan yang digunakan adalah teknik penempelan dengan lem dan teknik jahit. Contoh lain adalah pembuatan rak alas kaki untuk kebutuhan rumah tangga yang disebabkan oleh kebiasaan melepas alas kaki saat hendak masuk ke dalam rumah. Bahan yang digunakan adalah bambu dengan teknik konstruksi bambu. Berikutnya adalah tugas ke-6. Tugas ke-6 berisi bahan baku dan teknik produksi kerajinan untuk pasar lokal. Diskusikan dengan temanmu bahan baku dan teknik apa saja yang akan dimanfaatkan untuk produk kerajinan yang akan dibuat. Presentasikan dalam bentuk LK6 atau bentuk presentasi lain yang lebih menarik dan kreatif. Silakan kalian cermati LK6, yaitu bahan baku dan teknik produksi kerajinan untuk pasar lokal. Cermati tabel berikut ini. Sahabat kreatif, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.